Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial Power BI mengenai fungsi-fungsi tanggal. Kenapa saya di sini membuat tutorial itu mengenai fungsi tanggal? Karena fungsi tanggal itu core yang paling penting dalam proses pengolahan data ya. Jadi nanti dengan tanggal itu kita bisa tahu revenue per per hari ya, hari Senin. Kan biasa kalau kita punya tanggal tuh tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 30 ya. Tanggal 1 tuh hari apa nggak tahu kita. Kita bisa kasih tanggal tuh hari apa, hari Senin lah, hari Selasa kah, sesuai dengan kalender yang ada ya. Nah, lalu juga kita bisa tahu revenue per minggunya berapa. Nah, itu bisa kita setting nanti di fungsi-fungsi tanggal. Oke, kita langsung aja contohkan. Nah, di sini saya akan, ngambil data dulu ya, kita akan ambil data dari CSV-nya saya yang kalender ya. Kita buka dulu, oke. Nah, ini sekarang udah muncul di sini, nah kita transform data aja karena kita olah data ini lagi. Saya butuh kolom-kolom tambahan lagi di sini ya, nggak cuman 1 Januari 2020, sorry, 1 Januari 2020, 2 Januari, 3 Januari, nggak, saya nggak butuh ini aja. Saya butuh hari pertama, minggu pertama, lalu saya butuh nanti ada nama-nama harinya gitu. Nah, kita langsung ke transform data. Oke, sekarang sudah muncul untuk transform datanya ya, kita perbesar biar kelihatan. Nah, di sini saya sudah punya nih, data tadi yang kita tarik dari CSV-nya saya, ya kalau teman-teman punya data Excel, pakai Excel juga bisa ya. Jadi Power BI ini kita bisa pakai banyak source ya. Nah, di sini saya akan kalau ditanyain ini ya, eee eee, tanggal tanggal awal dari data ini tuh tanggal berapa, hari apa ya, tanggal berapa. Nah, tanggal 1 Januari 2020 ini langsung bisa kita ketahui. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan fungsi tanggal. Nah, fungsi tanggal itu di mana ya, kita bisa transform atau add. Kalau transform berarti kita kayak nge-replace aja gitu ya. Kalau add kolom dia akan menambah kolom baru. Nah, di transform ini kita ambil yang ini nih, date and time column ya. Kita bisa ambil date. Nah, ini adalah tanggal awal dari data saya, perlis ya. Pasti muncul 1 Januari 2020, otomatis dia langsung bekerja ya. Kita cuman butuh klik aja, nah nanti Power BI-nya akan mencarikan. Nah, langsung saya akan ambil transform lagi untuk date yang ya tanggal akhir. Tanggal akhir langsung 30 Januari. Nah, kalau kita mau tahu tanggal akhir kan agak repot tuh, kita tarik-tarik ke bawah atau kita filter di sini ya. Kita filter di sini, kita lihat nih sampai ke bawah. Baru kita tahu 30 Juni, padahal kita tinggal pakai yang fungsi dari fungsi dari date and time ini ya, pakai date, nah tanggal akhir, langsung muncul tuh ya. Lalu di sini juga kita bisa tahu ya, kalau mau ditanya nih, 1 Januari 2020 itu hari apa? Ya mana mana kita tahu ya kalau umpamanya kita nggak ngelihat kalender. Nah, apalagi kita cari kalender tahun 2020, gimana caranya tuh cari kalender tahun 2020? Mungkin searching lah bisa di internet ya, tapi kan agak repot. Nah, di sini Power BI langsung bisa membaca ya, langsung bisa membaca 1 Januari 2020 itu adalah hari apa. Itu ada tadi di fungsi, ya sama, fungsi date. Nah, di sini saya mau tambahkan kolomnya, saya pakai add kolom, lalu di sini ada date, lalu saya akan ambil yang D ya, yang D, name of day. Jadi 1 Januari name of day-nya itu apa? Insert. Nah, ini muncul tuh. Oh, ternyata 1 Januari itu Wednesday, Tuesday, Friday. Berarti kan ini hari Rebo ya, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi ketahuan tuh. Nah, di sini udah nggak perlu kita cari pakai tanggalan. 24 Juni itu hari apa ya? Nah, itu kan agak repot ya. Nih, 9 Oktober itu adalah di hari Jumat. Jadi andaikan nanti ditanya revenue setiap hari Jumat ya, setiap total hari Jumat dalam setahun, itu revenue berapa totalnya? Mungkin membandingkan setiap setiap harinya ya. Hari Senin total dalam setahun berapa, hari Selasa total dalam, setahun berapa. Nah, itu kan kita bisa analisa pakai ini. Ini udah jadi jadinya. Jadi ada tambahan data pendukung untuk analisa. Lalu di sini juga kita bisa tahu 1 Januari 2020 itu awal minggunya, hari Minggu ya, berarti awal minggunya itu
tanggal berapa. Nah, itu bisa pakai ini ya, masih pakai date tadi, saya tambah add kolom ya, biar kelihatan tambahan kolomnya. Saya akan ambil yang D ya, saya akan ambil week ya, saya butuhnya per bulannya, start of week. Nah, ternyata start of week-nya di Wednesday di tahun 2020 itu adalah 29 Desember. Nah, sama, nanti 29 Desember saya juga nggak tahu nih itu adalah hari apa. Nah, kita tinggal pakai date lagi, lalu kita pakai D, name of day aja. Nah, jangan lupa di-blok ya kayak saya ini ya, biar dia nggak sehingga dia kan yang kebaca yang mau diproses itu adalah data ini ya. Nah, di sini tahu ternyata 29 Desember itu adalah hari Minggu ya, adalah hari Minggu, Sunday. Jadi, eee, minggu pertama di tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, sampai 4 Januari itu adalah tanggal 29 Desember. Nah, dia menghitung itu adalah awalnya adalah dari hari Minggu. Nah, kalau saya nggak mau dari hari Minggu, saya mau dari hari Senin, bisa juga dari hari Senin. Ya, kita bisa ambil dari hari Senin. Nah, kalau kayak gini juga kita bisa tahu, kita bisa kelompokkan tiap minggu itu revenue kita berapa. Nah, di sini nanti ketahuan setiap minggu, dari minggu pertama awal tuh revenue berapa, minggu kedua itu bisa ketahuan. Nah, di sini saya tidak mau ya, tidak mau pakai hari hari pertamanya adalah hari Minggu. Saya mau hari pertama mulainya itu adalah hari Senin ya. Nah, bisa kita pakai ini ya, kita yang gerigi-gerigi ini diklik nih. Oke, kita udah klik geriginya. Oh, sorry ini salah tadi di, inset. Oke, saya mau bentar ya. Oh ya, sorry yang di sini yang ini ya, yang day of name ini ya, day of name kita klik kan nih, Indonesia dulu ya, DFG apa ini? FGHI Indonesia. Indonesia mana ini dia? Indonesia. Indonesia apa ya? Bisa Indonesia ya. Oh, dia bisa pakai Indonesia, guys. Pakai Indonesia, ternyata ada bahasa Indonesianya. Nah, ketika pakai bahasanya ketahuan hari Minggu. Nah, ini bisa sama berarti ya. Day of name ya, day of name-nya itu kita bisa rubah ke format bahasa Indonesia juga. Mana ini nggak berubah? Day name, bukan day name 1 ya. Nah, di name ini ya, kita bisa rubah. Bentar. Kita bisa rubah jadi ya setting default Indonesia. Nih, Indonesia. Oke, kita setting Indonesia. Jadi ketahuan nih. Nah, kan? Nah, jadi ketahuan. Oh, ini ternyata Rebo Kemis ya, karena udah pakai bahasa Indonesia. Tadi pakai bahasa Inggris, rada bingung umpamanya ya, kita nggak tahu bahasa Inggris. Nah, di sini bisa kita ganti ke bahasa Indonesia. Nah, saya nggak mau hari Minggu nih. Saya nggak mau hari Minggu. Saya maunya itu minggu pertama adalah hari Senin ya. Berarti start of week ya. Start of week-nya kita bisa klik nih geriginya. Nah, di sini akan ada muncul. Nah, di sini bisa kita tambahin start of week-nya itu adalah dasarnya kalau dari data ini adalah dari minggu, dari sistemnya ya, dari hari Minggu. Berarti kalau saya mau hari Senin, berarti kita tambah koma ya di sini. Kita tambah 1 ya. Kita akan tambah 1, kita okekan. Nah, dia akan berubah. Ternyata bukan 29 lagi tapi 30 ya. Tadi hari Minggu. Pasti sekarang berubah hari Senin. Kita cek ya. Oke, nah ini berubah jadi hari Senin. Nah, jadi yang Minggu tadi berubah hari Senin. Kalau 2 berarti akan Selasa. Jadi prinsipnya adalah sistem ini dia akan membaca itu adalah dari minggu pertama itu adalah hari Minggu. Nah, setelah itu kita tinggal bisa kita modif mau minggu pertamanya adalah hari Senin, Selasa. Kalau Senin ya berarti tambah 1,1. Kalau Selasa berarti koma 2 dan seterusnya ya. Lalu coba ya kita start of week lagi, kita testing lagi. Kita klik. Kita ganti ya. Nah, di sini juga kita bisa ngerubah nggak harus 1, 2, umpamanya D-nya adalah nah di sini ada rumusnya. Day Friday ya. Kita ambil Friday, dia akan berubah nanti. Tuh. Jadi 27 Desember. Ya, 27 Desember
Hari Jumat berarti ya. Berarti dia mundur ke belakang ya. Berarti Minggu karena saya mau ambil hari Jumat berarti dia mundur ke belakang. Padahal standarnya adalah start of week ya. Start of week kalau saya rubah jadi nggak day Friday. Tapi yang biasa aja ya. Dia 27, 29 betul. Berarti dia akan mundur ke belakang ya. Gitu. Jadi bisa kita modif sesuka hati kita ya. Sesuai dengan kebutuhan aja, sesuai dengan kebutuhan. Saya rubah lagi jadi ya Indonesia yang week-nya 0,1. Saya rubah 0,1. Nah, biar dia hari 30 Desember. Oke. Nah, di sini kan hari Senin. Nah, di sini banyak ya untuk kebutuhan-kebutuhannya. Date-nya itu adalah dari bisa start of year, end of the year, month. Nanti bisa kita tadi saya ke week ya. Kita juga bisa ke month, per bulan ya. Per bulan pun pakai contoh name of the month ya. Ini kita bisa pilih name of the month. Nah, ini insert. Nah, yang calculate ini saya hapus saja ya. Ini bisa kita hapus. Delete. Nah, mana? Exact the month. Mana dia nama month? Nah, start of week-nya, insert start. Oh, ini karena aku transform ya. Karena aku transform bisa kita ulang aja ya. Nah, start of-nya ini berarti aku karena transform harusnya add ya. That week start of month ya. Start of jangan via month tadi month. Oh, name of the month ya, kita pakai name of the month dulu. Nah, bisa ketahuan, oh ini adalah bulan Desember, ini bulan Januari. Jadi nanti kita bisa buat analisa macam-macam. Nah, teman-teman bisa coba di sini ya, kurang lebih seperti itu prinsipnya. Jadi di sini ada date, ada week, ada per kuartal, ada per bulan, per tahun ya, bahkan per hari ya. Itu bisa kita pakai ya. Nanti kita bisa pakai dan kita bisa gunakan untuk membuat laporan ya, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, ya kalau sudah selesai, langsung kita tinggal close and apply ya. Close and apply. Dah, setuju. Nanti datanya akan berubah. Oke. Nah, dia akan lagi proses karena tadi ada prosesnya. Oke. Nah, sudah diupdate sama Power BI-nya. Nah, teman-teman akan bisa lihat di sini hasilnya akan seperti ini ya tadi ya. Nah, hasilnya harusnya kan normalnya seperti ini nih, tapi karena hasil olah kita nanti hasilnya akan seperti ini. Day-name-nya tadi Rabu, ini Senin berdasarkan start of week-nya, ini month-nya. Nah, jadi nanti dari data-data ini nanti bisa kita pakai untuk mengolah data ya, sesuai dengan kebutuhan. Mau tahu revenue per hari, mau tahu revenue per hari itu berarti total hari Senin saja, Selasa saja, Rabu saja untuk pembanding. Per tahun umpamanya dalam jangka waktu 2020 umpamanya 2002 ada pilihan 2020, 2021, 2022 ya. Nanti bisa milih 2020 setiap hari Senin itu pendapatannya segini atau perbandingan nanti per tahun. Tahun 2020, 2021, 2022 ya hari Senin itu segini 2020. Nah, jadi per bulan juga itu bisa kita pakai untuk mengolah data. Oke teman-teman ya, kurang lebih seperti itu dari fungsi-fungsi dari date ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.